Kebesaran Pura Besakih juga tidak dapat dilepaskan dari peranan Empu Kuturan. Walaupun Pura Besakih didirikan Resi Markandeya, namun penyempurnaan pura terbesar di Bali ini juga atas prakarsa Empu Kuturan. Diperkirakan perluasan dan perbaikan Pura Besakih di tahun 1007 Masehi atas petunjuk Empu Kuturan. Di Pura Besakihlah semua umat disatukan dengan setara dan sebagai media pendakian spiritual untuk menuju kehidupan yang lebih mulia. Atas jasanya Empu Kuturan ini, di sekitar Pura Besakih dibangun Pura Peninjauan yang diperuntukkan bagi pemujaan Empu Kuturan. Awik-awik adat yang diwariskan hingga saat ini merupakan hasil pemikiran Empu Kuturan. Awik-awik atau aturan inilah yang mengikat krama atau penduduk sehingga warga menemukan keadilan, pengayoman, dan kesejahteraan. Seorang guru besar ilmu hukum, Profesor Dr. Wayan P. Windia berpendapat pemikiran Empu Kuturan sangat jauh ke depan sehingga dapat diwarisi hingga saat ini. Peninggalan desa Pekraman hasil pemikiran Empu Kuturan sangat kental dengan tatanan kehidupan masyarakat. Desa Pekraman sebagai wadah kesatuan dan persatuan masyarakat Bali yang berisi tuntunan tata krama, yakni aturan hidup untuk menciptakan suasana kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang di dalam masyarakat. Selain itu juga terdapat nilai musyawarah untuk mufakat. Desa Pekraman itu adalah organisasi kemasyarakatan yang dijiwai oleh agama Hindu. Berdasarkan kepustakaan yang selama ini ada, diyakini bahwa pertama kali organisasi tradisional ini dirintis keberadaannya oleh Resi Markandeya yang kemudian disempurnakan lebih jauh belakangan oleh Empu Kuturan yang datang ke Bali sekitar abad 9-10 Masehi. Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, baik itu yang tradisional maupun yang modern, tujuannya adalah untuk kesejahteraan anggotanya, termasuk lingkungan yang ada di sekitarnya. Demikian pula halnya dengan Desa Pekraman ini. Dari zaman Bali kuno, yang pada waktu itu disebut Banwo atau Wanwo, Desa Pekraman itu mempunyai 3 tujuan. Yang pertama untuk menciptakan kasukertan tata parahyangan, tatanan kehidupan beragama yang baik sesuai dengan agama Hindu. Tata sukerta tata pawongan yang dimaksud adalah menciptakan relasi atau hubungan antar sesama manusia sesuai dengan agama Hindu. Dan yang ketiga sukerta tata palemahan yang dimaksud adalah menata kehidupan lingkungan sosial yang lestari juga sesuai dengan agama Hindu. Untuk mempertahankan hukum adat itu tentu diperlukan perangkat penegaknya. Nah, kelompok masyarakat atau orang-orang yang dipercaya untuk memimpin Desa Pekraman yang salah satu tugasnya menegakkan awik-awik itu disebut prajuru desa atau juga disebut dulu desa. Pucuk pimpinannya biasanya dikenal dengan istilah bendesa atau klian adat.
Jadi kalau ada pelanggaran atas awek-awek yang diduga menimbulkan ketidakseimbangan di desa Pekraman, perangkat pimpinan desa Pekraman ini mengambil langkah pengenaan sanksi atau denda yang 3 jenis tadi. Gitu. Apa biasanya bentuk pelanggaran sehingga perangkat perjuru mengenakan sanksi? Salah satu pelanggaran yang biasanya dilakukan adalah pengingkaran atas kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kramo desa atau warga desa. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga desa untuk terciptanya kasukertan tadi, lengkapnya 3 itu, kasukertan Parahyangan, kasukertan Pawongan, dan kasukertan Palemahan, ada 2 tanggung jawab atau swadharma yang harus dilaksanakan setiap kramo desa. Yang pertama dikenal dengan nama ayah-ayahan, berupa tanggung jawab realnya fisik, wajib kerja secara fisik. Dan yang kedua disebut pawedalan, tanggung jawab untuk mengeluarkan sesuatu biasanya berupa materi. Apabila 2 hal ini diingkari, orang yang mengingkari itu dianggap melakukan pelanggaran adat dan patut dikenakan sanksi seperti yang saya sebutkan tadi. Gitu. Nah, sanksi ini atau kewajiban ini seringkali dianggap mengekang kramo desa yang karena pendidikan, karena tuntutan pekerjaan harus melaksanakan tugas di luar desa Pekraman. Hal ini perlu dijawab untuk menghindari kesan seolah-olah desa Pekraman itu mengikat warganya sehingga tidak memungkinkan bekerja, mewujudkan cita-citanya di luar desa Pekraman. Ini perlu dipikirkan untuk kepentingan desa Pekraman itu sendiri dan untuk kepentingan warganya di masa yang akan datang. Untuk mengenang kembali jasa-jasa Empu Kuturan, sebaiknya umat Hindu mulat sarira atau introspeksi diri. Apakah sudah menjalankan apa yang digariskan oleh Empu Kuturan? Atau sebaliknya, menyimpang dalam penerapannya. Terlebih lagi, akibat pengaruh waktu dan zaman, banyak konsep Empu Kuturan yang penuh dengan muatan nilai-nilai Hindu yang universal. Dalam pelaksanaannya, dewasa ini sudah semakin jauh menyimpang dari konsep awalnya. Oleh karena itu, umat Hindu sepatutnya melakukan penyelamatan nilai-nilai yang dilahirkan dari Empu Kuturan.